Relawan asal Indonesia terus berdatangan ke lokasi gempa Turkiye untuk menyalurkan bantuan yang dibutuhkan para penyintas gempa. Dan malam ini melalui sambungan Zoom sudah ada Direktur Ksatria Asar Humanity, Diki Irawan. Halo, selamat malam waktu Indonesia, Mas Diki. Ya, selamat malam. Di sini pukul 3 sore Oke, di Gaziantep, Turki. baik. Mas Diki, kalau saya tidak salah ini Mas Diki berada di lokasi pengungsian. Bagaimana kondisi para penyintas di sana, Mas Diki? Ya, kalau kita lihat di lokasi saya ini ada berdiri ratusan tenda yang dibangun oleh Turki melalui lembaga yang ditunjuk pemerintah yaitu AFAD. Di sini ada pengungsi yang datang dari wilayah Gaziantep. Kondisinya saat ini mereka diberikan satu tempat taman, kalau nggak salah ini taman yang kemudian disulap sementara menjadi pengungsian untuk kira-kira 1.000 jiwa yang ada di sini. Di lokasi ini. Di sana kan sedang musim dingin begitu. Ini bagaimana nasib mereka, Mas Diki? Ya. Kalau di Gaziantep ini cenderung lebih hangat, meskipun hangatnya itu 3 derajat ya. Di sini siang ini atau sore ini sekarang itu suhunya 3 derajat. Sebelumnya sebelum kami ke Gaziantep, kami lebih dahulu datang ke Provinsi Malatya. Nah, di Malatya itu bisa sampai minus 9 derajat kalau kondisinya menuju malam, dan apalagi pagi ya, itu bisa sampai 11 derajat. Dan kondisi ini memang membuat masyarakat yang terdampak bencana ini sangat menderita ya gitu. Apalagi ketika kejadian pertama gempa, justru itu sedang puncak dinginnya di beberapa provinsi yang terdampak gempa itu. Sedang puncak dingin-dinginnya, hujan salju yang sangat-sangat dingin saat itu. Mas Iqbal. Tapi kalau misalnya melihat situasi cuaca yang seperti ini, bagaimana sebenarnya kalau di dalam tenda? Apakah memang sudah disiapkan penghangat atau memang warga penyintas akibat gempa ini justru harus bisa menerima keadaan seperti itu? Ya, untuk hari pertama kedua memang kondisi yang memang masih mengenaskan ya. Alhamdulillah, tapi kalau di hari sekarang ini tenda-tenda saya lihat sudah banyak dilengkapi oleh mesin penghangat. Ya, meskipun ini juga yang manual, artinya pakai kayu bakar gitu. Nah, untuk beberapa tempat yang lain itu belum tentu kebagian semua, Mas. Karena informasinya tenda ini juga terbatas. Apalagi mesin penghangat ini masih terbatas. Info dari teman-teman kita, pemerintah Turki juga mesti mencari nih bantuan-bantuan tenda-tenda yang lebih cukup dari sekarang gitu, Mas. Oke. Mas Diki sebagai relawan asal Indonesia, apa saja kegiatan ataupun apa yang dilakukan oleh Mas Diki di sana? Ya, alhamdulillah kami berkumpul dengan beberapa negara dalam satu posko bersama di Malaysia, dan di sana kami saling bertukar informasi. Tim-tim yang datang dari negara tersebut paling banyak itu adalah yang punya spesialisasi SAR, Search and Rescue ya. Mereka kemudian kami melengkapi dengan makanan kebutuhan para relawan yang membantu di Malatya itu. Dan kita sudah membagikan makanan pokok ya, sembako, kemudian jaket, selimut, dan insya Allah kita juga terus memberikan makanan di Malatya, di Hatay, dan insya Allah hari ini di Gaziantep itu berupa hot meals. Kira-kira per hari kita upayakan ada minimal 1.000 paket, 1.000 porsi yang akan kita berikan. Sejauh ini bagaimana proses penyalurannya? Apakah ada kendala? Mengingat bahwa sempat ada informasi bahwa memang banyak lokasi-lokasi yang sampai saat ini masih sulit untuk diakses. Ya, beberapa tempat seperti Kahramanmaras dan Hatay, teman-teman sampaikan memang ada kendala di perjalanan. Hanya kita perlu memutar. Tadi kita dari Malatya ke Gaziantep itu memutar melalui Kahramanmaras itu sejauh 100 km ya mutarnya. Itu kira-kira juga di daerah tersebut kebetulan pas kami lewat juga ada kabut salju yang cukup tebal, hingga ini juga menghalangi perjalanan para relawan. Tapi alhamdulillah semua relawan yang kemudian sudah mengetahui kondisi ini, mereka punya cara sendiri untuk mencapai lokasi-lokasi yang kemarin masih sulit dijangkau. Gitu, Iqbal. Oke, Mas Diki, bantuan dari seluruh negara begitu ya, bisa kita katakan seperti itu, terus berdatangan ke Turki. Sejauh ini bagaimana terkait dengan kebutuhan dari para penyintas ini? Apakah memang cukup atau justru masih tetap kurang? Ya,
kondisi sekarang yang tadi saya sampaikan di awal itu makanan dan tenda itu menjadi prioritas utama gitu ya. Kemudian kebutuhan relawan-relawan tenaga ahli ini juga menjadi kebutuhan utama untuk mengevakuasi gedung-gedung yang ini kan 80.000 lebih ya gedung yang rusak. Dan ini bukan seperti kita di Indonesia yaitu rumah-rumah, tapi di sini kan gedung ya. Jadi sekali rubuh itu memang sangat parah gitu ya. Dan ini butuh tenaga ahli. Kemarin juga kita ngobrol-ngobrol dengan relawan-relawan yang saat ini ya sudah banyak yang kelelahan dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin ini perlu tambahan. Tapi di beberapa tempat di sekian titik itu juga sudah dihentikan karena memang pertama kesulitan dan kedua memang dinyatakan sudah tidak ada korban di situ. Oke. Tapi kalau berdasarkan pantauan dari Mas Diki sendiri, apakah memang untuk relawan terkait dengan yang tim evakuasi dari Indonesia masih perlu dibutuhkan untuk diterbangkan ke sana? Saya rasa perlu Pak untuk power sharing kali ya, bergantian karena siang malam ini relawan saya pulang malam pun masih ada di lokasi runtuhan bangunan untuk melanjutkan pencarian. Di setiap tempat ini ada. Dan saya lihat ada juga yang memang tidak kosong, tidak ada relawan, mungkin dikarenakan kekurangan relawan. Jadi apabila Indonesia sudah mengirim tim yang insya Allah Inasar dan Basarnas katanya ya, semoga bisa segera bergabung dan ini pasti akan sangat membantu Pak masyarakat yang sekarang menunggu tambahan relawan untuk spesifikasi SAR ini. Gitu, Pak. Oke. Mas Diki sempat berbicara soal koordinasi dengan relawan lainnya dari seluruh negara yang datang ke sana untuk membantu proses evakuasi dan juga memberikan bantuan. Lalu sejauh ini apakah proses koordinasi itu cukup baik di sana atau justru sebaliknya? Ya, alhamdulillah di sini terkoordinasi dengan baik, Pak. Jadi kita disiapkan satu tempat karena seluruh pelajar dan mahasiswa diliburkan, sehingga tempat-tempat mereka itu gedung-gedung dipakai oleh relawan dan juga pengungsi. Jadi kami, posko kami itu ada di salah satu sekolah di daerah Malatya itu, sangat cukup ya, insya Allah ada kamar mandi, ada penghangat juga, ada dapur umum yang diberikan atau disiapkan oleh pemerintah. Koordinasi pun juga masing-masing negara diberikan ruangan untuk saling berkoordinasi di provinsi yang kami ada di sana. Saya belum tahu kalau di provinsi lain, tapi alhamdulillah kalau di provinsi Malatya ini baik koordinasinya, Pak. Oke. Terakhir Mas Diki ini kan tadi kami juga ada pemberitaan soal bagaimana kondisi yang ada di Suriah. Tentunya ada daerah-daerah yang masih sampai saat ini masih dalam suasana konflik begitu. Tapi apakah ada informasi bahwa dari Indonesia, dari Mas Diki sendiri terkait dengan memberikan bantuan, penyaluran bantuan ke wilayah Suriah, apakah ada koordinasi terkait hal ini? Apakah ada informasi, apakah bisa disalurkan ke sana ataupun tidak? Sepengetahuan saya, informasi beberapa teman, memang Indonesia secara personal tidak bisa datang langsung ke Suriah. Tapi mungkin kita bisa kerjasama dengan lembaga lokal, Pak, untuk memberikan bantuan. Dibantu oleh lembaga-lembaga lokal Turki untuk kemudian bisa menyalurkan bantuan di sana. Itu informasi yang saya dapat dari teman-teman. Jadi sementara ini kita tidak bisa masuk secara langsung ke Suriah. Tapi kita bisa koordinasi dengan lembaga-lembaga lokal di Turki atau di Suriah. Baik. Mas Diki Irawan, Direktur Satria Asar Humanity, terima kasih sudah berbincang dengan kami. Selalu sehat dan juga tetap menjaga keamanan Anda di sana. Ya, sama-sama Mas Iqbal. Terima kasih banyak.